Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Kairani Lestari Caniago, NPM 2008-26445. Di sini saya akan membahas mind map saya blok BSO2 tentang mata. Nah, di mana nanti pembagian mata itu sendiri, yang pertama saya akan membahas kornea. Nah, di mana kornea itu adalah jaringan bening avaskular dan membentuk 1/6 bagian depan bola mata, dan diameternya itu ada 11 mm. Kemudian mirip kelanjutan sklera. Nah, dia akan pertemuannya itu kornea sklera atau bisa kita sebut itu limbus. Nah, pemberian nutrisinya itu ada humor aukos dan air mata. Nah, susunannya itu ada 5 lapisan. Yang pertama epitel, membran Bowman, stroma, membran Descemet, dan endotelium. Kemudian ada mengandung banyak serabut saraf, lapisan-lapisan kornea, dan epitel membran Bowman. Kemudian ada epitel, yang dimana epitel itu sendiri, kerusakan pada epitel akan sembuh dengan segera dan peka terhadap sentuhan, fungsi proteksi. Kemudian ada yang kedua itu membran Bowman. Nah, di mana membran Bowman itu sendiri dia letaknya di bawah epitel. Bila terjadi kerusakan akan sembuh dengan jaringan parut. Kemudian yang kedua itu saya akan membahas sklera. Nah, di mana sklera itu dikenal sebagai putih mata. Mirip 5/6 dinding luar bola mata, ketebalannya itu 1 mm, strukturnya itu jaringan fibrosa yang kuat dan tidak elastis dan mempertahankan bentuk bola mata dan proteksi bangunan halus di bawahnya. Kemudian permukaan luar ditutup oleh jaringan avaskular longgar. Kemudian pada anak-anak dia skleranya mungkin berwarna biru karena sklera tipis dan pigmen koroidnya di bawahnya dapat terlihat. Sementara kalau pada orang dewasa ataupun orang tua, dia akan timbunan lemak dan dapat memberikan warna kuning pada sklera. Kemudian ada yang ketiga yang akan saya bahas itu tentang konjungtipa. Nah, di mana konjungtipa itu sendiri adalah membran mukosa atau selaput lendir yang melapisi kelopak dan melipat ke bola mata untuk melapisi bagian depan bola mata sampai limbus. Kemudian konjungtiva ini ada dua, yaitu konjungtiva palpebra atau melapisi kelopak dan konjungtiva bulbi atau menutupi bagian depan bola mata. Nah, fungsi konjungtiva ini itu sendiri yang kita ketahui, dia akan proteksi pada sklera dan memberi pelumasan pada bola mata. Dia akan mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian yang keempat saya akan membahas tentang lensa. Nah, di mana lensa itu sendiri letaknya di depan badan kaca atau di belakang iris. Nah, dia itu akan membangun bangunan lunak seperti bening dan bikonveks atau dia cembung yang dilapisi oleh kapsul tipis atau homogen. Kemudian dia titik pusat permukaan anterior dan posterior disebut polus anterior dan polus posterior. Nah, garis yang melewati kedua polus disebut sumbu atau aksis. Kemudian ada lensa dibungkus suatu kapsul yang mirip dengan membran bening yang menutup lensa dengan erat dan tebal pada permukaan anterior. Nah, fungsi dari kapsul tersebut mengubah bentuk lensa dan melindungi dari badan kaca dan humor aukos dan berperan pada proses akomodasi. Nah, lensa dipertahankan pada posisinya karena dari depan ditekan oleh humor aukos dan dari belakang ditekan oleh humor vitreus atau badan kaca dan zonula. Nah, di mana zonula itu ligamentum suspensorium yang akan mirip dengan membran tipis yang menutupi permukaan badan siliar, proseur siliar, dan lensa. Kemudian sifatnya itu sifat fisik dari lensa sesuai usia. Dia pada fetus lensa hampir sferis dan agak lunak. Pada dewasa dia akan permukaannya itu anterior kurang cembung dibandingkan permukaan posterior ya, dan lebih keras. Kemudian kalau pada umur 40 sampai 45 tahun dia lensa bertambah besar atau pipih dan akan warna kekuningan dan lebih keras. Kemudian yang kelima itu ada aukos humor. Nah, di mana aukos humor itu sendiri adalah cairan yang diproduksi secara terus-menerus oleh kapiler venosa dalam prosesor siliar. Nah, humor ini berjalan dari kamera posterior melewati pupil ke kamera anterior dan meninggalkan mata.
trabecula menuju kanalis slam atau suatu sinus yang berjalan melingkar di perbatasan kornea dan sklera. Dia akan melewati sekeliling mata, kemudian melewati fase-fase kecil menuju vena di permukaan mata. Kemudian tekanan mata dipengaruhi tekanan badan kaca pada posterior mata dan humor aukos yang mengisi kamera anterior atau bilik depan. Normalnya itu dia volume badan kaca tetap, sedangkan humor aukos dia akan bertanggung jawab mengatur tekanan intraokular. Nah, perubahan kecepatan masuknya humor aukos ke dalam mata dari prosesor ciliaris atau kecepatan keluarnya humor aukos dari sudut filtrasi dan dapat mempengaruhi tekanan intraaurikular. Nah, dan terakhir itu ada retina. Nah, di mana retina itu sendiri lapisan paling dalam pada mata adalah lapisan penerima cahaya. Kemudian membran lunak rapuh tipis itu tebalnya dari 0,4 mm dekat. Sementara masuknya itu saraf optikus sampai 0,1 mm pada ora serata, dan warnanya itu dia akan merah ungu karena adanya rhodopsin. Nah, kemudian dia mempunyai bintik kuning yang kita sebut makula lutea. Nah, elemen peka cahaya mengandung sel-sel batang dan kerucut. Sel batang untuk intensitas cahaya rendah, cara mengubah rangsang cahaya menuju impuls listrik yang berjalan sepanjang serabut saraf sensoris, dia akan menuju pusat penglihatan di otak. Nah, sedangkan sel kerucut itu untuk penglihatan cahaya terang dan untuk penglihatan warna. Letaknya itu di pusat retina. Kemudian selanjutnya dilintasi penglihatan. Impuls saraf dari retina dihantarkan sepanjang optikus ke otak. Nah, nervus optikus ini nantinya akan berjalan ke belakang lekuk mata dan memiliki foramen optikum menuju rongga tengkorak bersatu di chiasma optikum. Kemudian serabut saraf dari sisi medial retina menyilang ke sisi seberangnya dan bersatu dengan serabut dari sisi lateral retina yang tetap berada pada sisi yang sama. Serabut-serabut kemudian membentuk tracus opticus melewati corpus geniculatum lateral menuju korteks penglihatan di lobus occipitalis otak. Kemudian itu saja yang saya sampaikan, dan ini referensi yang saya dapatkan dari jurnal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.